Bab 2657, Aku akan mengambil alih. Pengendali Ameriso itu begitu gugup sehingga dia mencengkeram erat sandaran tangan kursi dengan kedua tangannya, dan menatap Jerry yang dengan waspada. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Kami selalu tidak bertentangan. Mendengar ini, Jerry yang langsung mencibir dan menyela pengendali Ameriso. Oh, benarkah? Tapi bagaimana aku bisa ingat bahwa Ameriso telah merencanakan melawan Kyushu dan aku di balik layar? Pemimpin pasukan Ameriso itu mengerutkan kening. Jika dia pergi langsung ke Kyushu untuk memulai perang, dia akan memiliki kepercayaan diri dengan orang-orang kuat dan senjata paling canggih. Tetapi saat ini, berhadapan langsung dengan Jerry Yang, dia agak tidak berdaya untuk sesaat. Seketika, dia berteriak keras ke arah pintu ruang konferensi, "Seseorang kemari! Seseorang kemari! Seseorang kemari!" Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, yang ada hanya rasa takut dan tidak ada seorang pun di luar. Ternyata semua orang di gedung itu telah ditangani secara diam-diam oleh Jerry Yang. Sang pengendali Ameriso tiba-tiba menjadi lebih gugup. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Jerry yang berbicara lebih dulu. Dia tidak menahan diri dan berkata langsung ke intinya, "Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak pernah menghargainya dan bersikeras mencari kematianmu sendiri. Kalau begitu, aku akan datang ke sini hari ini untuk mengambil alih pasukan kalian. Bagi kalian yang hadir di sini, bunuh saja diri kalian sendiri." Orang-orang ini telah berpikir untuk menelan Kyushu sepanjang hari. Karena Jerry yang telah datang kepada mereka secara langsung, dia harus membuat mereka merasakannya sendiri. Di matanya, orang-orang ini terlalu lemah dan dia bahkan tidak mau mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Mendengar hal itu, para petinggi pasukan Ameriso yang hadir di meja menjadi gelisah dan berkeringat. Mereka tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah sang pengendali yang duduk di kursi pertama. Bagaimanapun juga, orang tua ini adalah seorang pengendali yang telah menduduki jabatan tinggi dalam waktu yang lama. Meskipun dia cukup takut pada Jerry Yang, dia masih memiliki aura yang diperlukan di depan banyak orang. Tiba-tiba, tekanan kuat meledak dari tubuhnya, dan matanya seperti pisau, menatap Jerry Yang, dan mengancam dengan suara dingin, "Jerry Yang, jangan keterlaluan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang terkuat di dunia ini? Ameriso bukanlah pulau kecil yang lemah. Aku menyarankanmu untuk melepaskan ide yang tidak realistis ini. Meskipun kamu bisa memasuki gedung putih ini, jika kamu membuatku marah, aku jamin kamu tidak akan pernah meninggalkan gedung putih ini hidup-hidup." Mata Jerry yang tiba-tiba berubah dingin, "Apakah kamu mengancamku?" Tiba-tiba, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Para eksekutif senior itu bahkan tidak berani bernapas. Ketika mereka melihat wajah dingin Jerry Yang, mereka tiba-tiba merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sang pengendali Ameriso terdiam sejenak, lalu mendengus dingin, "Kamu boleh berpikir begitu. Jelas sekali orang tua ini masih mempunyai beberapa kartu di tangannya. Bagaimanapun, dia duduk di kursinya setenang batu. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ia mengeluarkan sesuatu seperti saklar hitam kecil dari bawah meja konferensi, dan memegangnya erat-erat di tangannya, lengannya sedikit gemetar. Bang! 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 Jerry yang perlahan berjalan menuju pengendali lama yang duduk di kursi pertama. Mendengar suara langkah kaki yang berat itu, semua orang merasa bahwa suara itu seperti datangnya setan. Seseorang diam-diam melirik wajah dingin Jerry Yang, dan ketakutan hingga ingin mengompol di celana saat itu juga. Sampai Yang Chen mendatangi pengendali lama, 1 meter jauhnya, lelaki tua itu tidak bisa lagi tetap tenang. Wajahnya sudah dipenuhi butiran keringat dan wajahnya sangat pucat. Bang! Orang tua itu berdiri dengan tergesa-gesa, sambil mendorong kursi di belakangnya ke samping. Bab 2658, Menunggumu sangat lama. Pemimpin pasukan Ameriso itu merasa ngeri, tetapi sebelumnya dia mampu menekan rasa takutnya dan berpura-pura tenang. Tetapi saat Jerry yang berdiri di depannya,
dia tidak lagi punya keberanian untuk duduk di sana, dan segera menjauh dari Jerry Yang. Jerry Yang muncul di depannya, dan dia merasa bahwa dia akan dibunuh oleh Jerry Yang dalam beberapa menit. Ketakutan itu memancar dari tulang-tulangnya dan dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Bang! Jerry Yang mengaitkan kursi dengan jari kakinya, lalu duduk dengan tenang di atasnya, menyilangkan kaki, dan menatap semua orang yang hadir dengan ekspresi jenaka. Wajah sang pengendali Ameriso berubah menjadi merah dan putih, dengan kemarahan dan ketakutan di matanya. Adapun para eksekutif senior dari kekuatan besar lainnya, mereka mulai gelisah saat ini. Mereka ingin segera melarikan diri dari ruang konferensi, tetapi karena suatu alasan, ketika mereka melihat Jerry yang duduk di kursi pertama, kaki mereka seakan-akan kehilangan rasa dan terus gemetar, sehingga membuat mereka tidak bisa berjalan. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki berdesir di luar pintu. Tak lama kemudian, 3 pria berkemeja putih, berjas hitam, berdasi, dan berkacamata hitam tiba-tiba muncul di ruang konferensi. Pengendali Ameriso itu melihat bahwa ketiga orang itu semuanya mengenakan seragam penjaga gedung putih ini, dan dia tanpa sadar berpikir bahwa ketiga orang ini pastilah pengawal baru. Tiba-tiba, dia seperti telah memegang sedotan penyelamat hidup, dan segera menunjuk Jerry yang duduk di kursi pertama, dan memberi perintah kepada 3 orang, "Cepat tangkap orang ini untukku, jika kalian tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, bunuh saja dia secara langsung." Ketiga pria berpakaian hitam itu tanpa sadar menatap Jerry Yang. Tiba-tiba, senyum pahit muncul di wajah ketiga orang itu. Salah satu pria itu langsung berkata, "Mengapa aku tidak melihat seorang pun di koridor ini? Aku pikir bajingan-bajingan ini sudah tahu kita akan datang ke sini dan sengaja menyiapkan penyergapan untuk kita. Ternyata Tuan yang sudah datang ke sini." Mendengar perkataan laki-laki itu, sang pengendali Ameriso dan para petinggi lainnya yang hadir tiba-tiba menjadi bingung. Orang tua yang memegang kendali itu langsung mengerutkan kening, dan tiba-tiba mendapat firasat buruk di dalam hatinya. Dia menatap laki-laki yang berbicara itu dengan tatapan dingin, "Kamu. Apa yang kamu katakan?" Lelaki yang sedang berbicara itu tiba-tiba mencibir dan menatap lelaki tua itu, "Dasar tua, tidakkah kamu mengenali suaraku?" Selagi lelaki itu bicara, ia mengumpulkan aliran energi spiritual di tangannya dan melambaikannya pelan ke wajahnya, lalu topeng kulit manusia pun terlepas. Wajah yang terungkap tak lain adalah Mikael, pendekar utama dari pasukan Ameriso. Kemudian, 2 orang lainnya juga melepas topeng mereka. Mereka telah mengenakan topeng yang diberikan Jerry yang sebelumnya, hanya agar bisa berbaur di luar gedung putih ini. Beberapa menit yang lalu, mereka membunuh pengawal di luar gedung, berganti pakaian menjadi pengawal dan menyelinap ke dalam gedung. Sang pengendali Ameriso tercengang saat melihat Mikael dan 2 orang lainnya. La tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang adalah Mikael dan kelompoknya. Ketika Mikael dan rekan-rekannya meninggalkan pasukan kecil itu, pemimpin pasukan Ameriso itu telah memerintahkan agar ketiga orang itu dibunuh. Akan tetapi, ketiganya seolah menghilang dari muka bumi dan tidak pernah muncul lagi di mata publik. Alhasil, mereka bertiga benar-benar menemukan diri mereka langsung di gedung putih ini. "Itu kalian. Sang pengendali Ameriso dipenuhi amarah. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang paling tidak ingin ia temui. Tetapi, lelaki tua itu bereaksi dengan cepat. Kenyataan bahwa Jerry yang masih di sini sudah cukup membuatnya sakit kepala, dan dia tidak ingin punya musuh lagi. Maka lelaki tua itu segera mengalihkan pembicaraan dan berkata kepada Mikael, "Akhirnya kamu kembali. Aku telah lama menunggumu. Aku telah menyiapkan semua yang telah kujanjikan kepadamu. Aku hanya menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan." Bersambung.